Dia dipanggil ibu, jadilah kehendakmu. Itu udah mulai endingnya. ngaco. Kau tak Udah tengok mulai ngaco. ending. Dismas, di sini kan dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya, perempuan Kanaan itu bukan ejekan. Eh, Bangsa Kanaan Kok- itu. kok Makanya bukan kau tidak ejekan? tahu sejarah. Kau belajar sejarah dari saya. Ya. Dari zaman Abraham, apa yang mau bangsa saya Kanaan itu. apa yang saya mau pelajari dari kau, sedangkan kau aja kau nggak bisa ongkem, kau nggak bisa menunjukkan data, mana mau saya percaya. Aku kan pintar. Kau Pintar apa aja janggut kalau pun belum umur. tumbuh. Bisa pun belum ada. Coba kau buka kamera, lalu kau pertunjukkan kepada saya mana data sejarahnya mana, biar saya itu Aku percaya. datang dalam penglihatan kepada kau, sama seperti Yesus datang kepada Paulus. Yesus datang kedua kalinya itu disaksikan banyak orang atau disaksikan satu orang? Mengapa kau salah-salahkan kitab saya? Dismas, kedatangan Yesus nanti, kedatangan Yesus itu dilihat banyak orang atau dilihat hanya satu orang? Semua mata di dunia akan melihat. Nah, ketika Paulus mengaku berjumpa Yesus, ada berapa mata yang memandang? Itu belum lagi kedatangan kedua. Oke, saya tanya, Belum berapa kali lagi Yesus datang kedatangan ke kedua dunia? ke akhir zaman. berapa kali Yesus datang ke dunia? 2 kali kan? Dalam tubuh fisik akan datang Mana kembali. dalam tubuh fisik, maco kau. Yesus itu Iya. cuma datang 2 kali. Yang pertama dia lahir, yang kedua dia akan nanti datang di akhir zaman. Nah, pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus? Itulah yang dinubuatkan di dalam Matius 24 Itu kan ayat belum 23. lagi tubuh fisik. Lalu yang dinubuatkan di dalam Matius 24 ayat 23, ayat 4, ayat 3 sampai kemudian 27 itu siapa? Penyesat itu datang memakai nama Yesus itu siapa? Itu kan akhir zaman. Paulus kan abad pertama. Bukan akhir zaman itu, karena dia berpesan kepada muridnya. Nah, nggak mungkin dia berpesan kepada muridnya kalau itu datangnya di akhir zaman. Oh, logikamu mana? Kau baca ayat 1. Apa pertanyaan murid-murid? Apakah tanda-tanda akhir zaman? Bukan tanda akhir zaman, waspadalah terhadapmu. Dia akan datang dengan memakai namaku. Orang yang sebentar sabar. Orang yang datang kepada murid-murid Yesus itu bergelar Kristus kan? Paulus ketika mengaku berjumpa dengan Yesus bergelar apa oknum tersebut? Kan murid-murid tanya tanda-tanda kesudahan dunia. Paulus abad pertama, Saya nggak bukan tanya kesudahan itu. dunia. Saya nggak tanya itu. Paulus Itu ketika yang murid-murid mengaku bertemu- menanya. Iya, Paulus ketika mengaku bertemu Yesus itu bergelar apa? Yesus kan Tuhan. Paulus ketika berjumpa dengan Yesus, ngaku berjumpa dengan Yesus, bergelar apa? Oknum itu bergelar apa? Kan Paulus panggil ya Tuhan. Saya tanya Dismas, ketika Paulus mengaku berjumpa dengan Yesus pada saat perjalanannya ke Damsyik, oknum ini bergelar apa? Ada saksi loh, bukan Paulus mengaku. Ada saksi loh, banyak saksi loh. Ya, oke, ada saksi. Yang mengaku itu yang Dismas lain. termasuk- Yang mengaku. Iya. Ya, Yang Dismas mengaku termasuk malaikat saksi. jumpa Oke lah. dia itu Pertanyaan lain. saya Dismas, pertanyaan saya, oknum ini bergelar apa? Oknum mana? Oknum yang si Paulus ini berjumpa di mengaku oknum namanya Yesus. Ini bergelar apa dia? Bergelar apa? Kan Paulus panggil dia Tuhan. Iya, bergelar apa? Saya tanya dia bergelar apa? Tuhan. Paulus sendiri panggil Tuhan. Kristus, bodoh. Ini Tuhan, kau baca betul-betul. Paulus panggil Tuhan. Iya, berarti dia bertemu dengan Kristus kan? Betul nggak? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Yesus Kristus bukan? Kan Tuhan Yesus, Paulus sendiri Iya, panggil Yesus Tuhan. Kristus bukan? Iya, Yesus Kristus bukan? Yesus.
Kristus Mana ada bukan? Tuhan Yesus Kristus? Ya Ah, Tuhan Yesus ya Kristus. sudah. Berarti itu yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 27. Penyesat yang datang kepada murid-murid Oh, kau adalah murid Zuma. penyesat yang datang kepada murid-murid. Sabar, penyesat yang datang kepada murid-murid itu gelar Kristus, dan satu-satunya menggenapi itu adalah Paulus, dan itu semua Paulus di diyakini akhir oleh zaman. Kristen. Paulus Bukan di berbicara kesudahan tentang dunia. akhir zaman, bukan. Karena di Matius 24. Nah, Baca Matius 24 ayat 1. Baca ayat 1. Apa Oh, jangan ya? terus baca ayat 3. Pertanyaan murid, apakah tanda-tanda kesudahan Satu-satunya dunia? Iya, itu ini kan beda lagi yang saya bahas. Ini bukan tanda kesudahan dunia. Iya, Karena itu dia yang kan murid-muridnya berpesan. tanya. Iya, ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, akulah Kristus. Nah, Iya, kena. itu pada kesudahan dunia. Bukan Paulus pada abad kesudahan pertama. dunia, karena kalau pada kesudahan dunia tidak mungkin dia berpesan kepada Itu yang muridnya. murid-muridnya tanya, apakah tanda-tanda kesudahan dunia? Baca ayat 1. Ya, kenapa dia harus? Ya, oke, kalau itu tanda kesudahan dunia, kenapa dia harus berpesan kepada muridnya? Karena tanda Itu yang kesudahan dunia, murid-muridnya murid-murid tanya. itu sudah nggak ada lagi. Oh, Nah, murid-murid Yesus tanya, itu cuma apakah 12. tanda-tanda kesudahan dunia? Maka Yesus beritahu, akan datang Kristus-Kristus palsu. Iya, waspadalah Paulus terhadap bukan di Kristus palsu kesudahan yang dunia. datang kepadamu dengan memakai namaku, akulah Kristus. Nah, salah satu-satunya menggenapi hal ini kan si Paulus kan, lalu datang kepada Paulus Yesus, abad murid Yesus. pertama, bukan pada kesudahan dunia. Saya nggak peduli Ini mau di abad murid pertama. Zuma ini. Loh, Patut yang apa botol macam jelas, Zuma. Dismas, yang jelas, ketika Yesus sudah tidak ada, kan ada oknum nih yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, betul nggak? Kau murid Zuma ya? Patutlah ke botol macam Zuma. Itu kesudahan dunia, kedatangan Bukan kedua kali kesudahan Yesus. dunia, bukan kesudahan dunia. Itu kedatangan kedua kali karena di Yesus, situ, bukan karena di situ adalah pesan Yesus terhadap murid-murid agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Iya. Karena Kau coba penyesat baca, yang datang. sabar. Ya, iya, makanya sabar. Karena Kau baca penyesat yang datang. perikop Matius 20. Karena datang penyesat yang datang kepada murid Yesus. Makanya gantian kita bicara. Coba jawab pertanyaan Ini saya. murid Zuma. Cuman bisa nyerang pribadi kawan-kawan. Iya, itu narasi dari Zuma, saya tahu itu. Saya enggak. Bukan, ini data Matius Matius 24 24. dan 25 itu kesudahan dunia perikopnya. Mana ada Paulus di kesudahan dunia? Aduh, botol ke orang nih. Dismas, satu-satunya yang menggenapi nubuatan tersebut Yesus di dalam Matius 24 itu siapa? Jawab. Itu pada kesudahan dunia, bukan pada Bukan zaman kesudahan Paulus. dunia, karena dia berpesan kepada muridnya, jangan ada yang menyesatkan kamu. Itu Kalau kedatangan kedua iya. kali Yesus. Oh, kedua kali Yesus. Berarti Yesus hanya datang 2 kali ya? Sepakat ya? Kedatangan kedua kali dalam rupa fisik, seperti dia naik. Sekarang dirubah lagi narasinya. Tadi nggak ada dalam rupa fisik. Sekarang rupa fisik inilah kemunafikan orang-orang oten Kristen botol ini. Kedatangan kepada Paulus dalam cahaya dan tidak disertai malaikat. Pertanyaan saya, Yesus kan hanya datang 2 kali, betul nggak? Banyak kali itu. Yesus itu hanya datang 2 kali loh, pada saat dia lahir, terus dia Dalam naik rupa apa? ke Fisik apa? Sabar dulu. Yesus itu kan cuma datang 2 kali, Dismas. Pada saat dia lahir dan pada saat dia akan datang di akhir zaman. Nah, pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus? Yesus ini adalah rupa cahaya. Berarti Yesus ini sudah berdusta. Katanya dia datang hanya 2 kali. Kenapa dia sudah 3 kali datang? Yang kedua kali itu semua mata akan melihat, akan disertai malaikat. Berarti yang datang kepada Paulus ini penyesat bukan? Penyesat apa? Itu dalam penglihatan.
Matius 24:24 gimana? Jadi kalau penyesat siapa? Nah, ketika Yesus mengatakan Matius 24:25, jika ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu Saya percaya. ikut kau, saya ikut Nah, kau. iya, ketika Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun, kata Yesus percaya apa jangan percaya? Di mana Paulus kata ada Mesias di padang gurun? Loh, waktu dia bertemu Yesus pada saat perjalanannya ke Damsyik, Ada saksi Ananias? saya nggak bertanya saksi botol. Iya, ada saksi. Walaupun itu saya nggak bertanya. Ada saksi Ananias. Saya nggak saksi. bertanya tentang saksi. Saya nggak bertanya tentang saksi. Iya, Kata maka kami ada Yesus. saksi. Kau tiada Kata saksi. Kata Yesus nih. Kalau ada yang mengatakan Kristus ada di sana, Kristus ada di sini, Mesias ada di sana, Mesias Iya, ada di pada sini, kesudahan jangan dunia. kamu percaya. Jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan Iya, saya pada ketika kesudahan Paulus dunia. ketika Paulus ngaku bertemu Yesus, perjalanannya ke Damsyik, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Itu belum lagi kesudahan dunia. Nggak dijawab. Takut Jawab dijawab apa? kan? Jawablah, harusnya kau jawab. Ketika Yesus berpesan, kalau ada yang mengatakan Kristus ada di sana, Kristus ada di sini, Mesias ada di sana, Mesias Iya, ada pada di sini, jangan kesudahan kau percaya. dunia. Nah, pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku berjumpa Yesus pada saat perjalanannya ke Damsyik, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Paulus itu apa? Pertama, bukan kesudahan dunia. Yang ditanya lain, yang dijawab lain, jujurlah. Iya. Mana ada Paulus di kesudahan dunia? Dia sudah metong. Iya, saya nggak bertanya tentang kesudahan dunia. Yesus ini kan udah mengatakan Iya, itu kalau ada maksud yang mengatakan Yesus, Mesias ada di tanda-tanda sana, Mesias kesudahan ada di sini, dunia. kata Yesus jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku berjumpa dengan Yesus, percaya atau jangan percaya? Kan ada saksi Ananias. Iya, walaupun itu ada saksi, mau si Dismas saksinya ke pesan Yesus di Matius 24:25, percaya atau jangan percaya? Itu kesudahan dunia, apa kaitan dengan Paulus? Patutlah kau ini tiada misai, botol. Kau yang botol. Kau disesatkan oleh Zuma. Oh iya, daripada kau disesatkan oleh Kristus. Ini. Matius 24 itu tanda-tanda kesudahan dunia, akhir zaman. Mana ada Paulus di akhir Kalau kau zaman? menyerang pribadi, karena nggak bisa jawab pertanyaan, tinggal kau baca ini deh. Apa ini deh? Kami bodoh oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Kalau kau mengatakan saya sebab dikasih kami bodoh tidak sama pandai balas kejahatan dengan kejahatan, maka orang lihat bodoh karena Kristus. Kau jawab aja. Ketika Yesus mengatakan, kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di mana-mana, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus mengaku, bertemu Yesus perjalanannya ke Damsyik, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Paulus bukan pada kesudahan dunia, dia sudah abad Saya nggak bertanya tentang sudahnya dunia. Kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, maksud Mesias ada di Yesus. sini, jangan kau percaya. Nah, pertanyaanku, kau percaya nggak dengan Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus perjalanannya ke Damsyik? Yang Yesus kata itu tanda-tanda akhir zaman. Saya tanya apa, kau jawab apa? Nggak nyambung memang kau. Iya, itu maksud Yesus. Yang nyambung lah. Tanda-tanda kesudahan dunia. Bukan. Siapa yang pernah mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di mana-mana, kau jangan percaya, kata Yesus. Nah, ketika si Paulus perjalanannya ke Damsyik mengaku berjumpa dengan Yesus, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Yang Yesus maksudkan tanda-tanda kesudahan dunia. Paulus kan sudah metong di abad 1. Bukan. Dan ini. ada saksi lagi Ananias. Oke. Makanya kalau mau Kedatangan Yesus belajar ada berapa Bible, kali? belajar dari Dismas, jangan belajar dari Zuma. Oke, kedatangan Yesus berapa kali kedatangannya Yesus? Nggak mau saya, kau itu nggak punya ilmu. Berapa kali kedatangannya Yesus? Yesus kan kata aku yang ada, sudah ada, dan akan ada. Dia maha ada. Iya, berapa kali kedatangan Yesus di muka bumi? Dia kata dia maha ada, sudah ada, yang ada, dan akan ada. Iya, berapa kali Yesus datang ke muka bumi? Saya tanya. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan berada di antara mereka. Dia maha ada. Oh, dia maha ada.
Jadi jadi kedatangan dua kali Yesus itu artinya apa? Berarti Ya, dia hanya dua kali kedatangan datang kedua kan? kali dalam bentuk tubuh fisik sama seperti dia naik disertai oleh malaikat-malaikat dan semua mata akan Tunjukkan datanya. memandang. Tunjukkan datanya. Bacalah dalam Matius 24, 25. Baca Matius 25 ayat 30. Ya, Nah, baca silakan Matius kau baca. 25 ya. Silakan kau baca. Iya, Matius 25 ayat 30 dan 31. Apa Bila di situ anak dikokohkan? manusia datang dalam awan-awan disertai oleh semua malaikat, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Itulah kedatangan kedua kali. Itu akhir zaman. Makanya kalau belajar Bebel jangan belajar dari Zuma. Kok jadi semakin botol. Memanglah koin dismas. Kapannya kau waras? Udah, Paulus ada di akhir zaman. Kan Iya, otak ini kan waras itu. berbicara tentang penyesat yang datang kepada murid. Betul nggak? Penyesat yang datang kepada murid. Siapa penyesat yang datang kepada murid-murid ini? Yaitu dia mengaku Yesus Kristus. Bergelar apa? Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di mana-mana, kamu jangan percaya. Kamu jangan percaya, kata Yesus. Paulus ngaku ketemu Yesus perjalanannya ke Damsyik. Kau percaya apa jangan percaya? Makanya kau Jawab dengar aja. dulu pertanyaan. Sabar. Jawab aja pertanyaanku. Jawab aja pertanyaanku. Kamu percaya nggak dengan Paulus yang mengaku bertemu Yesus pada saat perjalanannya ke Damsyik? Kau percaya nggak? Iya, ada saksi. Anania sendiri Iya, saksikan. oke, Paulus percaya ya, jumpa percaya Yesus. ya. Kata Yesus di Matius 24, percaya atau jangan percaya? Jawab dengan jujur. Itu tanda-tanda akhir zaman. Iya, percaya atau jangan percaya? Jawab aja. Iya, itu akhir zaman. Apa Iya, kaitan mau itu dengan akhir zaman, mau Paulus? itu apa? Percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Iya, percaya. Kan kata Yesus begitu. Lah, Tanda-tanda kata akhir Yesus zaman. jangan percaya, botol. Kata Yesus jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan Iya, Mesias aku ada di percaya sana. kata Yesus. Kalau kata Yesus jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Iya. Jangan Kalau di percaya. akhir zaman banyak yang bilang ada Yesus sana Yesus ini, jangan percaya. Sebab bila Itu bukan Yesus di akhir datang, zaman, semua tidak ada mata akhir zaman di akan situ. melihat. Di situ bukan akhir zaman. Ya. Iya, baca Matius 24 ayat 1. Pertanyaan murid itu. Kau terus kepada ayat 3. Kau baca di sini, Dismas ya. Makanya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Iya. Atau lihat dia di dalam bibik, janganlah kamu percaya. sebab Padang gurun dan gua itu. Oh, nih. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang Baca dahsyat di dan atas lagi, mujizat-mujizat. atas lagi. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, pertanyaan saya, kata Yesus percaya atau jangan Padang percaya? gurun dan bilik itu siapa? Loh, ketika Paulus berjalan ke Damsyik itu melewati padang gurun tidak? Melewati gurun Itu tidak? kan abad pertama, bukan di akhir zaman. Iya, di sini kan tidak ada konteks akhir zaman. Di sini Iya, perikopnya baca adalah ayat 1. kedatangan. Iya, ini perikopnya loh nih. Kau berani Ini beda nggak lagi baca Matius perikopnya nih. 24 ayat Kedatangan 1? anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Itu ada perikop Lari ke pohon tersendirinya. Kok lari-lari sih? Baca Matius 24 ayat 1. Apa pertanyaan Iya, silakan murid? kamu Kau tak baca. berani. Silakan kamu baca. Iya, Nah, begini, murid-muridnya Mas. menanya. Ketika Yesus Aduh, mengatakan, banyak dia kalau ada yang bercakap. mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kamu jangan percaya. Nah, pertanyaan saya, kau percaya nggak dengan Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik, ngaku ketemu Yesus? Percaya nggak? Ayat yang kau baca tidak ada kaitan dengan Paulus. Itu akhir zaman.
Bukan, tetap ada karena Paulus lah satu-satunya yang menggenapi Matius 24 itu. Paulus abad pertama, bukan pada kesudahan Walaupun dunia. dia abad pertama, tapi satu-satunya yang menggenapi itu adalah Paulus. Paulus abad 1 sudah metong. Ya Yesus Ya, masuk walaupun ke dia akhir sudah metong, zaman. tapi dia kan sudah berpesan, jangan kau percaya ketika ada orang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di mana-mana. Kamu jangan percaya, nak. Tiba-tiba Paulus datang nih mengatakan waktunya berjalan ke Damsyik, dia ngaku ketemu Yesus. Nah, itu dah itu. Nah, gimana? Apapun itu bukan pada kesudahan dunia, dan Paulus juga ada itu saksi. bukan berbicara tentang kesudahan dunia. Yang berbicara Ananias itu sendiri saksi. karena dia walaupun saksi, karena dia itu kan berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah agar jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab Mesias Iya, dan pada nabi-nabi kesudahan palsu. dunia. Bukan kesudahan dunia di situ, Dismas. Bentar. Satu. Aduh, bocil. Inilah akibat belajar dari Zuma. Kau pun jadi botol. Makanya belajar Bible daripada Dismas, jangan belajar dari Zuma. Masa kan ada Paulus di kesudahan dunia. Itu bukan tanda kesudahan dunia. Di situ dikatakan kalau Iya. ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kau jangan percaya. Oh, itu Makanya bukan baca, kesudahan dunia, sabar. Dismas. Kenapa? Kau Itu tidak bukan mau kesudahan ganti-gantian dunia. nggak? Yang ada Kau mau itu menang Mesias sendiri? ada di sana, Mesias ada di sini, kau jangan percaya, malah kau percaya. Ini kan kau lucu kau. Itu kan kesudahan dunia. Bukan Paulus mana kesudahan ada di dunia, kesudahan bukan kesudahan dunia. Jika ada yang mengaku Mesias ada di sana, Makanya Mesias jangan ada di jadi sini, kau jangan botol. percaya. Malah kau percaya, kan lucu kau. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Saya tanya, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar dulu, sabar. Kau ini macam takut. Nggak berani jawab. Jawab pertanyaan saya. Sabar. Kata Yesus Sabar. percaya atau jangan percaya? Jawab. Sabar. Makanya Percaya atau jangan dengar. percaya? Jawab aja percaya atau Dengar jangan dulu. percaya. Nah, Seluruh Matius mulai ngaco. 24 Percaya atau jangan percaya? dan 25 Iya, percaya adalah atau jangan mengenai percaya? tanda-tanda akhir zaman. Oke, ketika Yesus mengatakan jika ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, percaya atau jangan percaya kata Yesus? Itu tanda-tanda akhir zaman. Iya, walaupun itu tanda-tanda akhir zaman, percaya atau jangan percaya? Iya, aku percaya kepada Yesus. Tanda-tanda akhir zaman. Oke. Berarti jangan percaya ya, kata Yesus jangan percaya ya, betul ya? Jangan Betul percaya ya? apa? Jangan percaya Kepada ketika ada yang mengatakan Mesias ada di sana, palsu. Mesias ada di sini, Mesias ada di mana-mana. Jangan percaya kata Yesus, betul? Iya, jangan percaya kepada Oke. Kristus palsu. Ketika Paulus mengaku berjumpa dengan Yesus, percaya? Kau percaya atau tidak percaya? Paulus bukan di akhir zaman. Lain ditanya, lain dia jawab. Malu dia, malu. Sekali lagi, terakhir ini. Ketika Yesus mengatakan, kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, percaya atau jangan percaya? Iya, itu tanda-tanda akhir zaman. Ketika Paulus mengaku berjumpa dengan Yesus, kau percaya atau enggak percaya? Paulus abad pertama, bukan akhir zaman. Selesai. Pengakuan Paulus di kisah para rasul 9 ayat 4 itu. Pengakuan Paulus di kisah para rasul 9 ayat 4. Iya, Surat-surat kata Yesus Paulus. di Matius 24, kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, open kamera dulu kau, open kamera. Kau nggak bisa open kamera di bawah. Kau di bawah. Open pada botol sini. Parah kali nonton ini. Gak bisa jawab rupanya. Memanglah kalian. Naiklah kalian di sini. Yesus kan sudah mengatakan tuh,
Jika ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kau jangan percaya. Lah tiba-tiba Paulus mengatakan Mesias ada di padang gurun, kau percaya kau? Ayo. Ayo. Kau disesatkan sama Paulus, kau Dismas. Kawan-kawan 4.000 400 mata memandang nih, tolong ya YouTube saya di subscribe tuh kawan-kawan. Nih, ini di subscribe ya, Menachem Shalom, dicari ya, Menachem Shalom. Nih profilnya. Oke, syukron kawan-kawan. Aduh, Dismas nggak ada ilmu kau rupanya. Perlu kau belajar lagi Dismas, belajar kau yang banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar kau dengan baik Dismas, biar kamu itu nggak ini loh, apanya kau? Belajar, makanya Dismas, kau pahami Bibelmu dengan akal. Kau jangan pahami Bibelmu itu dengan dengan doktrin. Pahami Bibel, pahami kitab suci itu dengan apa? Dengan logika. Kau jangan pakai pahami Bibel itu dengan logila. Nggak bisa.